penting dia tampilkan yang terbaik. Nah itu yang belum jadi budaya. Nah, kenapa nilai PISA kita selalu bonyot, selalu dinilai akhir di Math, Science, dan Reading? Padahal dari sejak usia TK kita suka dicalistungkeun lah di Indonesia. Tapi kenapa malah justru readingnya skornya jelek di PISA? Ya, prestasi kita secara internasional memang belum membahagiakan. Salah satunya contohnya di PISA. Padahal kita sejak awal sudah diajarinnya tentang pengetahuan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama, kita gagal membuat bahwa belajar itu sebagai lifestyle. Bahkan anak sejak awal sudah dipaksa belajar, akhirnya dia fobia belajar, takut untuk belajar. Nah maka ketika dia diajak belajar hanya formalitas, tidak sampai kepada sebuah kesadaran, kesenangan belajar. Ini harus dibangun sebuah pendekatan bahwa belajar itu adalah ya lifestyle aja. Ya, itu yang belum terjadi gitu. Jadi di usia TK bukannya mereka mendapatkan kesenangan ketika mereka mulai Betul, mengenal sekolah, nah, itu malah mendapatkan ancaman untuk belajar. jadi mereka yang malah kalau mendengar kata belajar itu takut mereka, Punya first impression yang jelek lah presentasi gitu. yang jelek. Karena apa, selama ini belajar di kita penuh dengan tekanan, penuh dengan target. Harusnya belajar itu sebetulnya kan pengembangan kepribadian anak secara totally, bukan belajar tentang kalistung misalkan di TK, bukan sebetulnya. Yang penting adalah pengembangan kepribadian anak. Kalau kita berhasil mengembangkan kepribadian anak yang baik, maka tanggung jawab belajar di usia nanti juga akan muncul. Justru yang harus dibangun itu core use-nya gitu, rasa Iya. ingin tahunya Rasa gitu ya. ingin Di tahu usia kan, kecil gitu, di usia kecil rasa ingin tahu yang harus dibangun gitu. Karena dengan anak yang punya sikap rasa ingin tahu, ya mereka pengen Harus tahu nih belajar, gimana gitu. caranya baca juga gitu kan, Pasti, secara otomatis gitu. gitu. Tapi kalau anak dipaksa belajar, ya memang mereka bakal bisa, cuman kedepannya mungkin Korea diajar gitu kan, Ya. jadi malas lah gitu. Ya, saya sudah punya pesan bahwa belajar itu adalah beban. Gitu ya. Ini yang gagal memang. Makanya kita sebetulnya bukan tidak boleh anak belajar tentang apapun, nggak ada larangannya gitu ya. Tapi yang tidak boleh itu adalah mengajar anak dengan cara ya yang belum sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Misalkan belajar baca, ya belajar baca juga kalau menyenangkan nggak ada masalah. Berhitung juga kalau menyenangkan, jangan metode formal. Ya misalkan ya ada metode ANCA ini ya, anak Nusantara cerdas alami. Jadi mereka belajar membaca ya, tapi dengan game, dengan permainan, dengan nyanyian gitu ya. Di alam terbuka, ada air dipakai untuk tempat media belajar, ada udara, ada apapun bisa digunakan. Anak seneng karena dominan metodologinya adalah bermain. Yo menyusun batu, bikin huruf Gitu kan, gitu. ya dengan batu, bisa dengan daun-daunan gitu Menghitung ya. ada berapa jumlah daunnya. Gitu kan, sebetulnya itu. Jadi kuncinya intinya bukan nggak boleh belajar calistung, tapi gimana cara penyampaiannya kan ya. Supaya tidak mengganggu perkembangan anak. Ya, Sebetulnya. betul. Karena banyak sih ketika di drill di awal usia SD udah nggak mau belajar lagi, Nggak mau gitu. belajar Malas gitu jadi. ya. Nah itu yang harus diubah sebetulnya. Sekolah-sekolah kita ini harus sekolah yang membuat semua anak itu betah gitu ya, at home lah gitu ya. Nah ini yang belum terjadi karena kita masih terlalu fokus kepada ya kemampuan kognitif itu. Apalagi ada tuh di beberapa sekolah yang fokusnya ke calistung, hingga efek anaknya tuh ketika sekolah itu datang ke sekolah dilihat murung gitu, bukan happy. Bukan sekolah sebetulnya, itu mah privat kan gitu. Kan sekolah itu asalnya sekolele, waktu senggang, waktu luang, waktu nyantai. Jadi asalnya sekolah itu kan sekolele gitu kan. Jadi waktu senggang digunakan dengan senang. Nah, kalau sekarang itu TK misalkan ya sudah belajar metode drill ikro, di drill calistung. Nah itu mah privat bukan sekolah.
kekeliruan memahami gitu. Sekolah itu kan sekolah di mana orang belajar dengan santai, dengan nyaman gitu kan, seperti orang menggunakan waktu luang. Kan dulu kita di SMK ada doktrin setiap hari adalah hari libur supaya belajar itu menyenangkan. Nah ini yang sulit kan, mesti harus dibalikan ya Harus perspektif dibalikan para perspektifnya. pendidiknya tuh ya. Bahkan kan kalau di Indonesia terkesan lulus dari sekolah itu adalah kesenangan gitu, makanya kan sampai coret-coret kayak dikeluar dari penjara lah gitu kan. Ya, lawan cek peribahasana mah seperti kuda lepas di gedogan gitu. Jadi orang dikeluarkan dari penjara pendidikan gitu, akan berada ke dunia bebas. Oh, bukan main senang. Karena salah, dunia pendidikan sendiri menempatkan diri sebagai penjara kehidupan. Betul. Nah, ini Dan pada dasarnya kan kita tuh kan mendidik siswa untuk 20-30 tahun ke depan. Ya. Nah, sementara di kehidupan sekarang itu kan siapa yang butuh kognitif? ChatGPT aja ada, AI banyak, bahkan art pun bisa dilakukan oleh AI kan. Jadi kognitif udah nggak begitu diperlukan sebenarnya kan. Tapi kemampuan sikap kita kolaboratif, santun, sopan, kreatif itu kan sebenarnya yang dibutuhkan. Ya. Ketimbang kognitif lah untuk hari ini gitu. Nah, kan ledakan pengetahuan itu dan teknologi terjadi setiap 8 jam sekali minimal. Jadi kalau kita belajar kognitif, udah belajar sampah sebetulnya. Iya. Kan ChatGPT 5 tuh dia setara dengan S3. Kemampuan keilmuannya gitu, setara dengan S3. Makanya kan untuk hal yang sifatnya kognitif, siapa lagi yang butuh hari ini? Berarti kan yang harus disiapkan adalah kemampuan kolaboratif dari sikap lah kita sebagai manusia gitu. Yang penting kita harus mengubah 360 derajat sekolah kita dan guru kita. Itulah sebetulnya yang sudah mulai disentuh dalam kurikulum Merdeka. Harus semuanya dengan paradigma baru. Kalau dulu sekolah itu hanya boleh taat ke negara, ke pemerintah. Kalau sekarang kan justru ditantang untuk berubah. Mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Justru sekolah yang tidak berubah, sekolah yang menentang kurikulum. Ya, justru bagus ya kurikulumnya. Bagus sebetulnya, tapi lagi-lagi pemahaman guru gitu ya, terjebak pada aspek yang bersifat teknis instrumental. Jadi main ideasnya nggak ngerti dia. Karena ya mungkin guru-guru kita hari ini juga kan lulusan dari pendidikan yang dulu gitu ya. Produk pendidikan dulu. Ya. Sama seperti contohnya ada kalau dosen itu kan mahasiswa biasanya silakan kerjakan tugasnya. Nah, kadang bangsa kita kan pendidikan dulu produknya diberikan kebebasan malah bingung. Pak, bikinnya di kertas HPS atau folio, Pak diketik atau gimana, fontnya harus kayak gimana gitu kan. Padahal itu dikasih kebebasan, silakan bebas kerjakan ini. Dan itu yang saya alami. Nah, gitu. Ketika ngajar, saya kadang pusing dan tidak mau jawab saya itu. Kalau mahasiswa nanyakan, Pak, diketik atau ditulis tangan, terus harus kontasinya berapa gitu kan ya. Padahal udah jelasin berartinya bebas kerjakan gitu kan ya. Iya, dan ya kalaupun mau taat kan sudah ada standar. Kalau paper ya ukurannya sudah ada, ya di skripsi lah, karya tulis ilmiah kan sudah ada standar gitu ya. Apalagi kalau tidak beri aturan, ya udah bebas. Yang penting dia tampilkan yang terbaik. Nah itu yang belum jadi budaya. Jadi kita ini budaya quality lah gitu ya, kan ayah. Jadi memang kadang kualitinya belum. Ya produk dulu kan seperti itu mungkin ya, dengan standarisasi yang sangat ketat. Karena kan mungkin outputnya untuk menjadi robot kalau dulu, untuk pegawai pabrik lah gitu. Sementara kan sekarang output yang diharapkan justru berbeda. Masa kreatif lah sekarang gitu karena ya. kan robotisasi ya sudah maksimal di zaman sekarang.